Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Bapa yang Maha Kasih adanya, yang senantiasa memperhatikan anak-anakmu sebagai domba yang memerlukan gembala. Saat ini kami berhadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mohon kuasa Roh Kudus menaungi dan menjamah setiap pribadi kami, sehingga kami tenang, fokus terhadap apa yang Engkau ingin bicarakan kepada kami. Dan Engkau menaungi kami dari mula sampai akhirnya, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kami siap untuk belajar di kaki-Mu ya Bapa. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati dan pikiran hamba, sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan pikiran kami, maka dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar kuasa-kuasa kegelapan itu dari tempat ini. Tuhan saja yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar, karena semuanya ini kami persembahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorakan bagi Allah kita yang hidup. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Roy dan rekan-rekan sepelayanan serta putri-putri Sion yang melayani bersama dengan kita pada hari ini. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat menghadirkan diri sekali lagi dalam ibadah raya minggu ini untuk mempelajari kelanjutan atau kelangsungan firman Tuhan seperti yang telah diberitakan pada minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang satu tema di mana Yesus berkata, "Akulah pintu." Dan saya yakin percaya Anda masih segar mengingati pernyataan Yesus itu sebagai pintu dalam kata ibarat, sehingga tanpa melaluinya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kelanjutan daripada firman Tuhan itu, nats yang sama kita baca dari ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-18 yang berbicara tentang frasa yang lain daripada apa yang telah Yesus ungkapkan pada minggu yang lalu kita pelajari. Dari akulah pintu kepada akulah gembala yang baik. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya baca ayat yang ke-11. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, latar belakang daripada kata-kata ini sebenarnya mengungkap pada pengertian orang Yahudi tentang makna gembala. Perlu kita ketahui bahwa persepsi orang Yahudi tentang gembala itu berbeza. Gembala dalam zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu amat berbeza sekali. Jika kita meneliti sejarah bangsa Yahudi, gembala itu merupakan suatu identiti pribadi orang atau bangsa Israel itu sendiri yang seketika waktu mereka menjadi suatu kelompok nomad, berpindah randa. Setelah keluar daripada tanah Mesir, mereka harus berada di padang gurun belantara selama beberapa puluh tahun dan berpindah randa dari suatu tempat ke suatu tempat, menantikan bila manakah Tuhan menuntun bangsa ini keluar daripada tanah perhambaan itu dan daripada tanah tempat di mana mereka mengembara selama 4 keturunan, barulah Tuhan memimpin bangsa ini kembali keluar dan pergi menduduki tempat atau tanah yang telah dijanjikan. Gembala dalam arti kata yang lain, hidup mereka itu sebenarnya sudah cukup mengerti tentang makna gembala ini. Mereka harus menggembalakan kambing domba atau hewan yang dapat diternak, kemudian menjadi sumber makan bagi mereka, dan dalam pada itu mereka akan hidup. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Kemudian daripada bangsa gembala ini, suatu ketika dahulu lahirlah seorang pemimpin, dari Saul ke Daud ke Salomo, dan mereka sangat menghormati gembala
karena mereka melihat bahwa gembala itu sangat bertanggung jawab dan ia rela untuk mengorbankan nyawanya, sanggup berkorban untuk keselamatan domba-dombanya. Tetapi persepsi mereka tentang gembala dalam Perjanjian Baru itu sedikit berbeda. 400 tahun sebelum tahun Masehi, bangsa ini sebenarnya sudah mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan. Yang tadi saya katakan, keluar daripada tanah perhambaan Mesir, kemudian menjadi hamba bagi bangsa Babel, dan akhirnya ditawan oleh bangsa yang lain sampai kepada kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander the Great. Kemudian bangsa ini juga telah ditawan dan dikuasai oleh Empire Romawi, dan mereka sangat menderita sekali. Abad yang ke-6, waktu itu Timur Tengah ditawan oleh agama sepupu. Maka bangkitlah Empire Ottoman, dan begitu orang Yahudi terserak. Sejak dari abad yang pertama sampai abad yang ke-6, bangsa ini tersebar ke bagian Eropa, Asia, dan di mana-mana pun sekarang mereka tersebar. Saudara sekalian yang saya kasihi, suatu bangsa yang kecil tapi kemudian tersebar ke seluruh dunia, dan akhirnya mereka akan kembali ke tanah mereka kembali. Mengenang akan bangsa ini, maka kita menyebut satu perkataan yang telah dilafazkan oleh Yesus, akulah gembala yang baik. Pada zaman Perjanjian Baru, istilah gembala itu adalah sesuatu yang tidak disenangi sekali. Dan itu termuncul dalam kisah Natal, di mana ketika gembala ini dianggap pekerjaan yang paling hina, karena gembala pada waktu itu sebenarnya selalunya diupah untuk menjaga domba. Tuan tanah atau pemilik tanah sangat sibuk berdagang, mereka mengupah para gembala-gembala, dan mereka disebut gembala upahan. Mereka tidak jujur. Kalau tuan mereka pergi berdagang, gembala ini boleh melakukan apa saja yang mereka suka. Boleh jadi menjual kambing domba, boleh jadi membunuh, atau membiarkan. Bila tuan tanah datang, mereka memberikan 1001 macam alasan. Dan gembala selalu dicap sebagai orang yang tidak jujur. Dan gembala mendapat sebutan tanggapan yang sangat negatif pada waktu itu, 400 tahun sebelum tahun Masehi. Kemudian pada abad yang pertama, malaikat Tuhan muncul di tengah-tengah kawanan ataupun penternak pada waktu malam yang disebut para gembala. Mereka yang disebut bekerja pada pekerjaan yang paling hina, title yang sangat dibenci, dan tidak mendapat tempat di mata masyarakat. Tetapi kelompok gembala yang dibenci ini pada akhirnya tampil di tengah-tengah masyarakat dan menyampaikan berita tentang Natal. Orang ramai sangat terkejut dan hampir tidak percaya, sebab pada mereka gembala ini berada di tempat-tempat penternakan, dan mereka tidak ada tempat di tengah-tengah masyarakat, sebab mereka dicap tidak jujur. Tapi Tuhan memakai kelompok ini, kelompok yang kecil ini, dengan penghinaan, pada akhirnya mereka mengherankan orang ramai, bahwa mereka bukan satu kelompok yang sebenarnya tidak jujur, atau pencuri, atau orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka akhirnya muncul memberitakan nama, yaitu Immanuel, yang hadir dan muncul di tengah-tengah masyarakat. Persepsi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sedikit berbeda, tapi untuk menyongsong atau mengangkat martabat gembala ini, maka Yesus berkata pada ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sangat mengherankan pendengar pada waktu itu ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Persepsi mereka, apa yang baik pada gembala? Ada apa pada seorang gembala?
Mereka tidak jujur, mereka hina, mereka sampah masyarakat yang hampir ditolak oleh masyarakat. Tapi mereka masih punya pekerjaan sebagai gembala. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maka para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, golongan orang Farisi, Saduki menuntut apa yang baik di tengah-tengah kehidupan seorang gembala. Yesus memberitakan sesuatu yang baik yang membuat mereka bukan saja heran, tapi menantikan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Gembala yang baik adalah ungkapan yang menjurus kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah sebagai penyelamat umat manusia. Dan orang Yahudi masih menunggu sesuatu yang baik yang lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," apakah dia Mesias itu? Apakah dia yang dijanjikan itu? Demikianlah benak di hati orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menghuraikan kriteria seorang gembala yang baik, ketika mereka mendengar gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, itu menimbulkan suatu pertanyaan, tetapi juga menuntut jawaban dari pertanyaan yang sekian lama mereka dambakan, kemunculan Sang Mesias. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ulang baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Inilah yang terjadi 400 tahun sebelum tahun Masehi. Gembala kebanyakannya adalah gembala upahan. Dan apabila mereka melihat suatu bahaya yang datang, mereka tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Mereka lari, membiarkan domba-domba itu diterkam oleh binatang buas. Kemudian mereka menyelamatkan diri. Tetapi seorang gembala yang baik mempunyai dua benda yang tidak dapat ditinggalkan. Itulah identiti gembala. Yang pertama adalah tongkat, yang kedua adalah gada. Tongkat yang panjang itu gunanya, yang ujungnya bengkok, gunanya untuk menarik domba jika domba itu sedikit terjatuh ke jurang. Kemudian ujung tongkat yang agak bengkok sedikit adalah untuk tujuan menyangkutkan pelita. Pada waktu malam mereka mengangkat lebih tinggi dan dapat melihat domba-dombanya dalam keadaan apa. Apakah kedinginan ataupun sakit. Kemudian gada. Gada itu adalah belantan ataupun pemukul yang agak keras. Bila binatang buas datang, mereka akan gunakan belantan ini untuk memukul binatang itu sehingga mati. Maka selamatlah kawanan domba itu. Dengan menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, maka orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mendengar kriteria seorang gembala ini harus mempunyai senjata ini, gada dan tongkat. Nah, saudara sekalian, itulah tanda bahwa ia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya siang dan malam. Ternyata seorang gembala bukan seorang gembala pencuri, bukan penipu dan sebagainya. Tapi Yesus tampil membela para gembala-gembala yang baik dan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi saya katakan ada perbedaan persepsi, tanggapan tentang gembala dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, maka ia mengangkat martabat para gembala yang dipakai oleh Allah sebagai saluran berkat. Dan Anda tahu
ketika para gembala yang pertama melihat dan mendengar berita baik itu, mereka menyampaikan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat kepada orang-orang Yahudi. Orang ramai heran, dan pada akhirnya mereka melihat para gembala ini memberitakan perkara-perkara yang baik, yaitu keselamatan bagi semua bangsa, dan akhirnya persepsi mereka berubah, dan mereka menunggu Mesias datang. Bagi mereka yang telah percaya, mereka melihat Mesias itu pada diri Yesus Kristus. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka selalu bertanya, ada apa pada pribadi Yesus? Siapa Yesus sebenarnya? Namun dengan frasa kata yang diluahkan oleh Yesus Kristus, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dilihat oleh para murid, dilihat oleh kelompok orang yang percaya bahwa Yesus bukan sekadar berkata, tapi yang merealisasikan kata yang berkorban bagi domba-dombanya. Ada misi kepedulian di dalam pribadi Yesus, di mana 8 golongan yang disisihkan oleh orang Yahudi diperhatikan oleh Yesus. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkhotbah tentang bahagialah, berbahagialah orang ini, orang itu, dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ada 8 kelompok yang tidak diperdulikan dan diasingkan, dianggap kaum rendah dan berdosa. Tapi orang itulah yang dicari oleh Yesus. Yesus bukan berkata sekadar akulah gembala yang baik, tapi yang merealisasikan misi kepedulian itu, sehingga orang ramai melihat benar dia bukan hanya berkata, tapi ia melakukan. Saudara-saudara yang saya kasih, saya masih ingat satu ilustrasi, satu analogi yang dibawa oleh Penatua Sulimon di mimbar yang sama. Ketika seorang gembala berdoa tentang kasih, tentang kejujuran, integriti, maka suatu ketika gembala ini pergi membeli makanan, lalu dia terlebih bayar, dan dia bayar, penjual ini terlebih membalikan atau kembalikan uangnya. Lalu gembala ini berkata, apakah ini mukjizat atau kebetulan? Lalu akhirnya di hatinya berbisik, kembalikan uang itu. Dia datang kepada penjual, dia katakan, kamu memberi lebih. Lalu penjual ini berkata, saya sengaja Pak Gembala, katanya, ternyata khotbahmu benar, bukan teori. Maksudnya apa yang kita katakan kita harus lakukan. Itulah inti daripada pemberitaan Yesus. Ia bukan sekadar memberitakan, akulah gembala yang baik, tapi gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ini misi kepedulian. Tidak kira bahaya yang ada, tidak kira ancaman yang ada, Yesus melakukan misinya untuk mengekal, untuk menunjang, dan untuk menegakkan kebenaran. Tidak selalunya mudah, tidak semudah apa yang kita katakan, tapi Yesus tahu apa yang ia katakan ia harus lakukan, dan dia harus tahu dan sadar implikasi daripada apa yang ia katakan. Dengan kata yang lain, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan sekadar haleluya, amin, puji Tuhan, tidak, tapi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan harus menanggung risiko yang tinggi, yaitu berhadapan dengan cobaan, godaan, bahkan ancaman. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata-kata ini, akulah gembala yang baik, maka poin Yesus yang pertama kepada orang-orang yang mendengar kalimatnya itu, tadinya berpikir, apa yang baik pada seorang gembala. Yesus tampil sebagai orang yang benar di hadapan orang-orang yang tidak benar. Ini mewakili orang-orang yang benar, orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan adalah melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan juga integriti,
harus berlaku dan merealisasikan perkara itu di dalam dan melalui hidupnya. Tidak mudah menjadi orang yang benar. Orang yang betul mudah, orang yang benar tidak mudah. Apa beza antara benar dengan betul? 1 campur 1 itu betul, jadi 2. Tapi tidak semestinya benar. Mengapa? Karena orang Yunani selalu bermain akal. 1 campur 1 jumlahnya 2. Tapi angkanya 11. Jadi mana satu yang betul? Yang 1 kah? Yang 2 kah? Atau yang 11? Jadi kebenaran dapat diungkapkan apabila kita membedakan antara yang benar dengan yang betul, sehingga kita mengetahui kita orang benarkah atau orang yang betul. Orang benar selalu betul. Orang betul tidak selalunya benar. Mengapa demikian? Sebab orang betul selalu menghitung-hitung, tapi orang benar selalunya mengadaptasi yang betul itu menjadi benar. Dengan kata yang lain, setiap kehidupan manusia bergumul dengan dosa. Di tengah-tengah dosa, kita sadar dan kita bertobat. Hal ini berlaku sepanjang abad pertama sampai abad yang ke-6, sampai diperjuangkan oleh bapak-bapak reformasi sampai abad yang ke-15. Bapak-bapak reformasi melihat bahwa praktek hidup para klerus pada waktu itu disebut hamba Tuhan, yang kemudiannya menjadi pemimpin gereja dengan istilah uskup-uskup. Dan mereka inilah yang memilih para kardinal atau pemimpin-pemimpin agama ketika itu. Dan untuk memimpin para kardinal ini, mereka harus berjuang untuk campaign. Sehingga ada istilah yang muncul di tengah-tengah campaign untuk memilih pemimpin-pemimpin atau para kardinal-kardinal itu, yang disebut simoni. Simoni maksudnya rasuah yang tersembunyi demi kebenaran. Suatu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Kebenaran tetapi melakukan kesalahan, yaitu rasuah di tengah-tengah kebenaran. Mengapa saya katakan demikian? Sebab memimpin agama itu memerlukan orang-orang yang benar. Bukan betul saja di hadapan Tuhan, tapi benar. Orang yang jujur, tapi dengan sogokan simoni, rasuah untuk kebenaran, suatu persoalan yang sangat besar. Maka berpecahlah gereja waktu itu. Abad ke-15 hingga abad ke-16, suatu pergolakan tentang kepemimpinan agama yang akhirnya pecah. Lahirlah Protestan yang dimunculkan oleh bapak-bapak reformasi, Martin Luther, Johannes Calvin, Eric Zwingli, Anabaptis, dan sebagainya. Timbullah untuk menegakkan kebenaran. Mengapa mereka menegakkan kebenaran? Mereka lihat daripada sesosok tubuh yang mengungkapkan ungkapan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Bapak-bapak reformasi ini sanggup berkorban demi keselamatan dan kejujuran serta kebenaran yang daripada Tuhan. Martin Luther ditangkap, diseksa dan dibunuh. Johannes Calvin, Eric Zwingli, John Huss dan sebagainya. Ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang dipancung, ada yang digantung. Tapi mereka membayar kebenaran itu dengan nyawa mereka. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Apakah ungkapan ini dapat kita ungkapkan dalam diri kita? Bahwa kita adalah orang yang baik di hadapan Tuhan? Apakah kita dapat menegakkan sesuatu kebenaran dalam diri kita lewat ungkapan dan juga tindakan kita? Yesus tidak dapat memisahkan hal itu. Yesus melakukannya dan merealisasikannya. Dia gembala yang baik, menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja ia tampil sebagai gembala yang baik dan sanggup menyerahkan nyawanya, tetapi sebelum itu
yang melakukan sesuatu yang paling nyata. Dan hal sehari-hari yang sulit dilakukan oleh manusia. Pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, Yesus berkata, hal yang kedua, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, kalau Anda seorang gembala, tapi tidak dikenal oleh domba atau kawanan ternak, Anda berada dalam situasi yang bahaya. Mengapa? Kalau Anda menjadi gembala pada kawanan ternak, yang kemana kawanan ternak itu tidak mengenal Anda akan menjadi mangsa. Boleh jadi Anda ditanduk, boleh jadi Anda dipijak-pijak. Ada satu video klip yang tersebar suatu ketika dahulu, di mana para pelancong pergi ke Timur Tengah, dan salah satu tempat di mana mereka harus lalui dan lihat adalah belajar daripada seorang gembala yang betul-betul gembala. Ketika mereka sampai ke padang ternakan domba, mereka disuruh untuk memanggil domba itu. Mereka melakukan semau mereka dan apa skill yang ada untuk memanggil domba-domba itu. Tidak ada seekor pun domba yang datang. Ada yang mau, ada yang ketang me, dan sebagainya, panggil domba itu. Ada pula yang tepuk tangan, panggil domba itu. Tiada seekor domba pun yang datang. Tapi bila gembala itu pergi ke pagar, dia tepuk-tepuk batang kayu, dan pagar itu kemudian dia mengeluarkan bunyi domba. Dia panggil dari jauh, dari lereng bukit, dari lembah, domba itu datang semuanya. Bila kita lihat gembala itu, biasa-biasa saja, tidak begitu handsome juga. Sudah tua dan kurus, tapi suaranya dikenal oleh domba-dombanya. Dan ketika ditanya, "Mengapa domba itu datang kepadamu ketika engkau memanggil?" Jawabnya singkat saja, "Saya selalu bersama-sama dengan domba-domba saya. Bila saya mengeluarkan bunyi, mereka hafal, mereka tahu. Tapi kalau ada bunyi asing, mereka tidak akan tertarik. Mereka mengenal suara saya. Setiap hari bergaul dengan domba. Kemudian saya juga kenal domba ini, sekian banyak," katanya. "Ini namanya siapa, ini siapa, dan sebagainya." Dia namakan domba-domba itu. Saling mengenal. Ini satu relasi yang tidak dapat dipraktikkan selalunya dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena selalu bersama itu adalah hal yang sangat susah, sangat membebankan. Untuk hidup dalam kebersamaan itu bukan suatu perkara yang mudah, karena semua kita mempunyai perancangan yang berlainan. Tapi untuk bersama dalam satu masa itu terlalu sulit. Ambil contoh untuk datang beribadah dalam gereja sekali seminggu, itu bukan mudah. Karena ada banyak panggilan, ada banyak appointment, ada banyak karena dalam kehidupan kita. Tapi untuk hidup dalam kebersamaan, kita akan saling mengenal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah hubungan antara Allah dengan manusia. Saya selalu dicabar untuk terus berdoa, membaca firman Tuhan. Tapi saya punya masa yang tersendiri. Walaupun berbeza, kita harus memilih waktu yang mana Anda dengan Tuhan saja, sehingga Anda dapat saling mengenal. Allah mengenal Anda, Anda mengenal siapa Allah Anda. Ada satu momen di mana seorang wartawan bertemu dengan seorang pemain bola tersohor dunia, namanya Lionel Messi. Ketika wartawan ini datang kepada Lionel Messi, dia bertanya kepada Messi, katanya begini, "Messi," katanya, "mohon maaf kalau di sini ada namanya Messi, tapi berbahagialah Anda. Messi, menurut kamu siapakah pemain terbaik di dunia ini saat ini?" Lalu Messi senyum, dia sebut Neymar,
Mbappe, Hazard, Suarez, Kun Aguero katanya. Ini pemain-pemain tersohor dunia saat ini katanya. Dia sebut banyak nama. Lalu wartawan itu katakan, mengapa kamu tidak sebut pemain nomor 7 katanya. Messi sedikit ketawa, hehehe katanya. Oh, itu Cristiano Ronaldo katanya. Dia saya matikan dalam senarai saya katanya. Lalu wartawan ini terkejut. Apakah dia benci Cristiano? Dia sakit hati dan sebagainya. Lalu dia tanya, mengapa kamu matikan dia dalam senarai pikiran kamu? Bahwa dia pemain terbaik dunia. Padahal dia seorang yang terbaik antara yang baik. Saya matikannya dalam senarai. Dia pemain terbaik. Karena kalau saya senaraikan itu seolah-olah jarak kami jauh katanya. Dia selalu bersama dengan saya. Tidak pernah saya pikirkan bahwa dia adalah orang lain. Terbaik katanya. Itu seolah-olah jarak yang jauh. Tapi dia selalu bersama dengan saya. Saya selalu bersama dengan dia. Kami selalu dalam kebersamaan. Dengan kata yang lain, dia cukup mengenal saya cukup mengenal dia. Kalau kami sudah cukup saling mengenali, skill apapun yang ada padanya juga ada padaku. Apa yang ada padaku juga ada padanya dan tidak terpisah katanya. Sebab itu saya tidak menganggap dia orang lain yang juga terbaik, tapi dia bersama saya. Ada satu relasi yang tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, mengenal domba-domba, dan domba-domba mengenal aku," itu menyifatkan tentang suatu pernyataan yang tidak dapat dipisahkan. Relasi, perhubungan, persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga mereka saling mengenali. Sebagaimana seorang gembala dengan dombanya dalam analogi sebentar tadi. Apakah Anda mengenal Tuhan dalam hidupmu? Dan apakah Tuhan mengenal Anda? Sejauh mana pengenalan Anda terhadap Tuhan? Sehingga dalam situasi apapun, Anda tidak merasa takut, Anda tidak merasa ragu, Anda tidak merasa kesunyian atau keseorangan. Jika Anda mengenal Tuhan, sesungguhnya situasi tidak dapat mempengaruhi kita. Di sekeliling kita ada banyak perkara yang membuat kita cemas, ragu-ragu, bimbang dan sebagainya. Tapi jika kita mengenal Allah kita sebagai gembala yang mengenal kita, kita tidak akan keseorangan. Amin. Dimanapun Anda berada. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika John Huss ditangkap, salah seorang bapak reformasi awal, ketika dia diikat pada tiang kayu dan mau dibakar, dipaksa untuk menyangkal Tuhan. Dia menyanyi, ketika dia menyanyi, dia dibakar. Nyanyiannya itu segar dalam ingatan orang-orang yang percaya yang ada di sekelilingnya. Dia menyanyi saja, menyanyi sampai suaranya lenyap, sampai dia menjadi arang. Mati secara fisik, tapi nyanyiannya tetap hidup sampai sekarang ini, yang tersenarai dalam satu him gereja tentang pengorbanan. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, fisik kita boleh lenyap, boleh hancur, boleh binasa, tetapi kehidupan rohani kita atau roh kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, saat Tuhan memanggil kita, kita akan dapat bersama. Jadi kebersamaan itu bukan hanya berlaku di bumi saja, tapi akhirnya membawa kita ke alam sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan oleh Yesus, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku."
bagi domba-dombaku. Jadi saudara sekalian, pernyataan yang kedua tentang menyerahkan nyawa. Yesus tidak takut mati, sebab kematiannya itulah yang akan menjadi suatu peringatan, dan kematiannya itu akan memberikan suatu kehidupan bagi manusia. Bagaimana kematiannya menjadi kehidupan bagi manusia? Ia mati karena dosa-dosa kita, dan ia menghapuskan dosa kita. Ia menggantikan dirinya yang tidak berdosa menjadi berdosa di kayu salib. Saat itulah kemanusiaan Yesus mati di kayu salib. Kemudian ketika dia bangkit dari kematian, ia bangkit dalam tubuh yang ilahi sebagai Allah yang hidup, dan ia merealisasikan kata-katanya sebagai gembala yang baik. Yang ketiga, pada ayat yang ke-16 berkata demikian, ada lagi padaku domba-domba lain. Ternyata bukan hanya kawanan domba yang diternak oleh sang gembala saja yang dikenalnya, tapi ada domba-domba yang lain. Seperti yang Yesus katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bukan dua gembala, tapi satu gembala. Mengapa satu gembala? Sebab kalau dua gembala, domba ini akan bingung. Tapi kalau satu gembala, mereka mengenal suaranya, mengenal wajahnya, mengenal riaknya atau temperamennya. Tapi kalau dua, mana satu gembala ini? Yang inikah, yang itu, dan sebagainya. Mereka akan keliru. Sama seperti anak-anak dalam keluarga. Kalau bapak katakan, ini yang kamu mau buat, tapi ibu katakan, bukan, ini yang betul. Bingung anak-anak, mana satu yang mau dilakukan. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, tapi ternyata ada domba-domba yang lain. Yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah ibarat dan menyatakan bahwa bangsa itu bukan bangsa Yahudi. Bangsa itu adalah bangsa yang disisihkan. Dan yang paling anti bagi orang Yahudi adalah bangsa Samaria, yang disebut kafir dan tidak diperbolehkan bergaul dengannya, apalagi bersama-sama, apalagi kawin campur, tidak boleh bagi orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, ada lagi pada domba-dombaku yang lain, tapi bukan dalam kandang ini, tapi di kandang yang lain. Itu menunjuk kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi bagi Yesus semuanya sama. Sebut saja manusia dari suku apapun, Yesus katakan domba-domba yang lain. Mungkinkah itu dusun, Murut, Lundaya, Cina, Melayu, Bajau dan sebagainya? Itulah domba-domba dari kandang yang lain. Dan Yesus katakan, aku harus menuntun. Ia akan menuntun. Dan kata menuntun dalam bahasa Yunani itu bukan sekadar ikut dari belakang. Tapi menuntun adalah memperdulikan, bahkan menjaga, memelihara, menjamin keselamatan mereka. Pada Yesus tidak ada pemisahan. Dan Yesus katakan terus pada ayat yang berikutnya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa memberi, aku berkuasa mengambil. Ini berbicara tentang kematian manusia. Tidak ada seorang manusia yang dapat mengekalkan kehidupannya di bumi ini. Jika ada istilah kematian, maka disinilah terrealisasi kata Yesus. Kalau Dia yang memberi nyawa kepada kita, Dia juga berhak mengambilnya. Kita tidak punya kuasa untuk menahannya. Sebab itu terimalah hakikat itu. Dalam keluarga ada kelahiran, ada kematian.
Tapi kalau domba yang disebut oleh Yesus ini, maka semuanya itu adalah berada dalam satu situasi yang disebut pasrah kepada Tuhan. Jika Anda mengalami kematian dalam keluarga, pasrah kepada Tuhan. Karena Yesus atau Allah lah yang memberi, dan Dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Kalau Dia melakukan semuanya itu, maka pada kita hanya pasrah kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah ciri khas gembala yang baik. Apakah kita mampu melakukan misi yang sama? Ternyata suatu tugas yang berat, bukan? Memperdulikan orang lain sama seperti apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang memenatkan dan meletihkan. Berbicara tentang keamanan dunia itu bukan satu tugas yang mudah. Berbicara tentang membela hak itu suatu tanggung jawab yang berat. Berbicara tentang kepedulian, siapa kita? Karena kita memerlukan kepedulian, apalagi untuk memperdulikan orang lain. Tapi inilah karena hidup manusia selama kita hidup di bumi ini. Tapi mari kita belajar pada Yesus sebagai gembala yang baik, yang senantiasa memperhatikan seadanya kita. Paulus pernah berkata, "Aku ada seperti aku ada sekarang ini." Maksudnya, siapapun saya, keberadaan saya sekarang ini, saya ada seperti saya ada sekarang ini. Dia terima hakikat dirinya yang penuh dengan kekurangan. Sehingga selama ia melayani dalam 3 misi ke dunia, ke Eropa, ia sering kali mengalami penderitaan. Tapi ia selalu berkata, "Aku ada sekarang ini, seperti mana aku ada." Karena inti daripada katanya adalah, baik susah, baik senang, baik di mana aku berada, sukar ataupun tidak, semuanya itu adalah karena Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Seperti itulah hidup yang dituntun oleh gembala yang baik. Anda dimanapun berada, dalam wadah apa, Anda seorang pekerja, Anda seorang pelajar, Anda seorang businessman, Anda seorang yang makan gaji, kita berada seperti apa yang ada pada kita sekarang ini. Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang telah kita pelajari sebentar tadi sungguh memberkati kehidupan kita. Belajar kepada Yesus yang adalah gembala yang baik adanya. Yang pertama kita belajar bahwa Yesus berkata, "Aku mengenal domba dan menyerahkan nyawanya kepada domba-domba itu." Dan Dia mati di kayu salib karena Anda dan saya, bahkan untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Yang kedua, Ia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenalnya. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata, "Tuhan tidak mengerti kehidupanku, Tuhan tidak tahu masalah hidupku." Padahal kita sangat terbatas daripada kata kita yang hanya mau membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, dimanapun Anda berada. Yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, karena padanya Ia bukan saja menyelamatkan, tapi juga melindungi, memimpin, bahkan menuntun kehidupan kita, memelihara kita sepanjang zaman, sampai Tuhan mengambil kita kembali. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari, berkisar tentang pribadi-Mu sebagai gembala yang baik. Sebab itu, kami mengetahui bahwa kebaikan-Mu tidak terbatas pada kata, dan tidak dapat dibatasi oleh kemampuan manusia. Kebaikan-Mu itu adalah tertanam pada diri dan misi kepedulian-Mu. Engkau mengasihi seisi dunia ini, dan Engkau sanggup menyerahkan nyawa-Mu. Kami aminkan kata
Daud yang mengatakan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kehidupannya kemanapun ia pergi, baik dalam lembah kekelaman sekalipun. Bahkan Engkau menyediakan baginya, Kau menyediakan baginya rumput yang hijau. Kami bersyukur ya Bapa, karena mengenal Engkau sebagai gembala yang baik. Maka Tuhan menjamah setiap pribadi kami, siapapun kami, dimanapun kami, apa juga yang kami tempuhi, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu berkata bahwa Tuhan tidak mengerti siapa hidup kami. Sucikanlah hidup kami dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu. Hapuskanlah dosa kami ya Bapa, dan ajari kami untuk senantiasa pasrah kehadirat-Mu. Berkati jemaat-Mu, Esabi, Kota Kinabalu Likas, yang sama-sama telah mempelajari kebenaran firman-Mu ini. Sehingga di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang disanjung tinggi, nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, terpuji nama-Mu. Ini doa yang kami persembahkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan sorakan bagi Allah kita yang hidup. Tuhan memberkati.